Halo semuanya, balik lagi di podcast kita kali ini, Isma Series. Nah, kali ini kita kedatangan dari Isma yang kedua kali ya. Oke, kita lagi sama Fajar nih. Apa kabar nih, Jar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana, Teh? Kan belum. Oh, belum ya. Belum, Pak. Betul, Isma tuh kemarin keterima di mana sih? Aku terima di University Kebangsaan Malaysia. Oh, Kebangsaan Malaysia. Berarti belum berangkat kan? Belum. Oke, jadi teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas ngupas tuntas mengenai pendaftaran dan cara-caranya. Siap? Siap. Oke. Jadi podcast. Nah, berhubung kan lu belum berangkat nih ya. Ya. Coba kasih tahu dong gimana sih cara daftarnya Isma bagi lo yang belum tahu nih ya. Gimana sih coba? Oke, kalau untuk daftar ISMA tuh nanti dari Telkom bakalan ada asosiasi dulu. Jadi ada asosiasi tentang ISMA dari program manajernya kalau dari Telkom tuh ada KUI International Office. Nah, di situ bakalan ada internal registration dulu. Jadi di internal registration tuh ada beberapa berkas yang harus kita penuhin dari mahasiswa. Contohnya tuh kayak transkrip, terus surat dari Kaprodi, terus paspor sama tes bahasa Inggris. Nah, untuk tes bahasa Inggris kan ada 4 ya yang bisa ya. Ada Duolingo, IELTS, TOEFL, sama IBT kalau nggak salah. Nah, dari internal registration itu bakal diseleksi lagi dari IO-nya mana yang memenuhi ketentuan yang diperbolehin untuk daftar ISMA gitu kan. Jadi dari internal registration itu pun udah ada kayak yang dieliminasi. Nah, habis dari internal registration, baru kita tuh diarahin ke web ISMA-nya. Dari web ISMA, ada beberapa yang harus dipenuhi juga, kayak yang dari internal registration tadi. Tambahin, kita tuh harus bikin esai. Nah, kalau yang aku kemarin tuh, ada, kalau nggak salah tuh 5 esai. Ya. Banyak juga. Ya, itu tuh topiknya beda-beda. Tapi yang aku ingat tuh cuman tentang pengalaman akademik selama kuliah, non-akademik juga, pengalaman organisasi, terus tentang kesehatan, itu tuh kesehatan mental, kesehatan badan, dan lain-lain kayak gitu. Sama ada kayak salah satu esai itu tentang rencana kita kalau udah dapat ISMA-nya. Nah, habis itu tuh, baru dari penyelesaian berkas dari web dan lain-lain, bakalan ada seleksi lagi, mana yang lolos, mana yang enggak kan. Waktu pengumuman itu sekitar 2 mingguan kayak gitu, bakalan ada pengumuman untuk ikut tes wawasan kebangsaan. Untuk tes wawasan kebangsaan tuh nggak susah sih, cuman dia tuh online tapi cuman kayak jawab soal-soal aja. Berarti tentang kayak nasionalisme lu? Iya. Oh. Dan itu pertanyaan basic SD tuh. PKN. Iya, PKN basic kayak gitu. Iya. Nggak nyampe 15 menit juga selesai. Oh iya? Iya. Berarti kayak online gitu kan? Iya. Tadi kita ngebahas lagi yang internal Telkom. Berarti sebelum lu apply di website ISMA-nya, lu harus seleksi internal dulu. Iya. Itu tuh sama KUI Telkom, IO Telkom ya? Iya. Nah, menurut lu di situ susah nggak sih untuk lulus dari KUI-nya itu? Kalau lulus untuk dari KUI-nya tuh nggak susah, cuman karena aku kemarin tuh daftarnya 2 minggu sebelum penutupan internal registration, jadi yang harus ngebut tuh pembuatan paspor. Pembuatan paspor kan nggak bisa sehari selesai gitu kan, jadi harus ke Bangka dulu, bikinnya sekitar 3 hari baru kelar. Oh iya, berarti lu balik dulu ke Bangka buat bikin paspor doang? Ya. Oh, nggak bisa remote ya? Nggak bisa. Oh. Kalau pembuatan paspor tuh harus di domisili masing-masing, kecuali kalau emang mau di domisili luar harus ada kayak bikin surat keterangannya. Berarti kan setelah dari internal Telkom itu baru lu masuk ke ISMA-nya. Iya. Kan tadi ada tes kebangsaan. Itu harus lulus dulu atau emang itu part of dari seleksinya juga? Tes kebangsaan itu? Tes kebangsaan tuh part of seleksinya. Jadi kalau yang lulus tes berkas sama esai tadi baru masuk ke itu. Jadi dia tuh sistem eliminasi. Tiap tes tuh bakal ada yang dieliminasi kayak gitu. Oh, berarti kurang lebih ada berapa tes? 3 ya? Atau lebih? Seleksi berkas, tes wawasan kebangsaan, tes wawancara, ya 3. Berarti setelah tes kebangsaan tadi itu ada wawancara lagi? Ya. Wah, panjang juga ya. Nah, untuk syarat-syarat tes sendiri itu apa sih buat masuk ISMA?
Kalau untuk syarat tes tuh, kalau untuk yang berkas ya. Kalau untuk berkas tuh sebenarnya salah satunya tadi paspor kan. Paspor itu harus yang terbaru. Palingan ya masa berlaku paspor kan 10 tahun. Ya palingan minimal 5 tahun lah masih masa berlakunya. Terus ada transkrip tadi itu dengan GPA-nya atau IPK tuh kayak di atas 3. Dia harus di atas 3? Iya. Itu untuk yang ISMA. Tapi kalau untuk beda univ beda itu lagi. Ada yang di atas 3,3 gitu-gitu. Terus ada tes bahasa Inggris. Bisa yang IELTS, TOEFL atau Duolingo tadi kan. Itu minimal rata-rata kalau Duolingo itu 100. 100? Lumayan susah ya kalau 100 ya? Lumayan sih kalau itu mah. Cuman kalau untuk orang yang emang udah lancar atau sering bahasa Inggris mah nggak terlalu susah sebenarnya kalau udah untuk di atas 100. Berarti kemarin ngambilnya Duolingo? Iya. Soalnya Duolingo tuh kan hasilnya tuh kurang lebih 2 atau 3 hari udah keluar. Dan karena kemarin itu aku daftarnya mepet juga, jadi harus yang cepat. Tapi mepet masih bisa lolos ya? Alhamdulillah masih bisa. Keren, memang keren. Berarti tadi kita ulang lagi, berarti berkas itu kan yang penting itu kan paspor, transkrip, sama tes bahasa Inggris. Sisanya, berarti sisanya untuk essay dan lain itu berarti balik ke masing-masing kan? Iya. Berarti 3 itu teman-teman yang penting ya, catat ya. Oke. Nah kan setelah berarti lu milih univ tuh setelah didaftarin setelah KUI atau lu dari KUI itu udah daftar univ? Kita tuh kalau milih univ tuh dari awal daftar, dari internal organisasinya ya. Jadi nanti dari KUI itu bakal ngasih form untuk pendataan kita tuh pengumpulan berkas sama pilihan univnya kan. Nah kemarin tuh aku sempat pilih yang di Inggris, Singapura sama Taiwan awalnya. Cuman pas mepet-mepet penutupan pendaftaran tuh rupanya yang Taiwan itu nggak nerima Duolingo. Jadi gantinya ke Malaysia. Yang dapat sekarang. Berarti itu kalau boleh tahu berdasarkan apa sih penilaian tiap univ berbeda itu kan? Lu kan 3 nih. Ada yang Inggris, yang Singapura sama Malaysia. Iya. Apakah ini tergantung nilai kah atau bagaimana? Kalau pemilihan univ tuh bebas sebenarnya. Iya. Jadi kalau dari KUI-nya tuh menyarankan pilihan pertama tuh yang emang kita mau gitu. Jadi yang ambil yang jauh-jauh lah ibaratnya kan. Pilihan kedua tuh yang kayak agak deket lah, sekitar Asia gitu, nggak sampai ke Eropa. Dan pilihan ketiga tuh disarankan dari mereka tuh yang dari Asia Tenggara karena lebih besar kemungkinan untuk dapat. Dan kita juga nggak tahu kalau di univ Eropa tuh yang diterima tuh nggak sebanyak yang di Asia gitu kan. Berarti lebih banyak yang di Asia yang diterima daripada di Eropa. Baru tahu. Kalau di Eropa tuh yang aku tahu sih beberapa kampus tuh cuma diterima 10 orang, belasan. 10 orang? Iya, belasan. Kalau di univ lu berapa? Kalau yang univ aku termasuk eco funding itu tuh 40. 40. Berarti banyak juga ya? Iya. Tapi kalau misalkan kalian pilih di Eropa bisa lebih sedikit chance-nya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting juga nyoba kan? Iya, worth it kalau kan? dapat. Tapi di Malaysia juga worth it guys. Bayangin aja kita ke Malaysia selama 4 bulan berarti ya? 5 bulan. 5 bulan dibayarin negara. Enak banget ya Allah. Full semua. Full semuanya. Bahkan sampai visa ya? Iya. Visa pun dibayarin. Yang nggak dibayarin apa berarti? Palingan tes bahasa Inggris kemarin sih. Dari Telkom nggak ada reimburse-nya. Kalau paspor gimana? Oh iya, paspor juga. Paspor juga enggak ya? Berarti kalian untuk ISMA itu hampir semuanya dibayarin kecuali paspor dan tes bahasa Inggris. Jadi kalian persiapin dengan baik lah buat berkas-berkas kayak gitunya. Aman. Tapi gini, berarti selama kemarin tuh struggle-nya apa aja sih pas daftar? Struggle-nya tuh ya, sebenarnya kalau untuk daftar tuh selama kita bukan mepet deadline nggak ada struggle. Nggak ada struggle? Iya, cuman karena kemarin tuh 2 minggu kayak mepet deadline kan, jadi harus kejar ini, kejar itu, ngurus-ngurusnya. Kalau untuk struggle dan lain-lain sih, tes bahasa Inggris juga, itu tuh kalau tes Duolingo tuh lumayan strict gitu aturannya kan. Jadi nggak boleh ada kayak suara-suara dari luar tuh yang masuk. Kita kan tes bahasa Inggrisnya biarpun online kan ada apa ya? Proctoring lah kalau di Telkom tuh. Proctoring kayak gitu. Jadi nggak boleh ngeliat kemana-mana, nggak boleh ada suara orang lain atau suara apapun gitu kan. Aku kemarin sempat gagal 2 kali. 2 kali? Karena suara hujan. Hujan? Ya. Hujan bisa gagal? Hujan sama satu lagi itu ada suara orang rumah kayak gitu kan, lagi berisik. Jadi nggak bisa. Jadi benar-benar harus
situasi yang kondusif lah. Berarti kemarin berhasil di kosan atau di rumah? Tetap di rumah. Cuman waktu itu emang lagi mendukung aja cuaca sama situasi. Tapi kemarin tuh kalau nggak salah Bagas tuh struggle juga sama di Duolingo. Bahkan sampai dia bilang kalau kita nggak boleh ngeliat keluar layar kan. Iya. Strict banget ya dilihat-lihat ya. Tapi kalau misalkan udah nyobain nih tes Inggris lain tapi? Belum. Karena nggak sempat lagi. Kalau yang kayak TOEFL, IELTS itu kan selain mereka lebih mahal, tesnya tuh offline. Terus keluar hasilnya itu sekitar hampir berapa minggu atau hampir sebulan. Oh, berarti lama ya? Iya. Berarti paling aman tuh Duolingo sebenarnya kan? 2 hari sampai 3 hari ya? Iya. Oke. Nah kalau di kita kan di IT nih, itu ada kesusahan nggak sih dalam misalkan ngambil berkasnya apa, minta tangan kaprodi kah? Kalau untuk kemarin sih, alhamdulillah nggak ada, karena Pak Rio kan. Pak Rio tuh nggak ada kayak mempersulit apa-apa gitu. Kalau dia di chat tuh langsung balas kayak gitu. Jadi dia cuman bebas, terserah aku aja mau milih kemana, pilihannya apa aja, dia tinggal tanda tangan aja kayak gitu. Tapi kemarin sempat konsul sama Dosbing Doswal nggak? Doswal iya, cuman Pak Hilal, kan aku kan Doswalnya Pak Hilal, dia kayak ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja ya, jadi kayak bebas lah. Iya, bebas. Berarti kalau misalkan ngurusin ini gimana nih? SKS-nya? Oh, kalau SKS tuh di full konversi 20 SKS. Full konversi 20 SKS? Itu bebas, ngambil mata kuliahnya di Malaysia mau ngambil apa. Bebas semuanya? Oke. Nah, kan kemarin tuh ada beberapa alumni dari kita nih. Ada pengaruh nggak sih kira-kira untuk diterima ISMA-nya itu? Kalau pengaruh alumni ya, sebenarnya tuh tergantung dari kita manfaatin merekanya gimana. karena kan alumni itu kan pasti buka mentor kan biasanya. Iya. Nah itu kita bisa tahu seluk-beluk pendaftarannya gimana, terus pengalaman mereka juga secara personal gitu kan. Jadi tergantung kita mau nanya atau enggak ya sebenarnya. Cuman aku kemarin nggak pakai mentor gitu. Nggak pakai? Nggak. Jadi kayak daftar sendiri aja. Berarti full urusan sendiri? Iya. Berkas-berkas sendiri? Nggak nanya ke cutting nggak tahu siapa? Nggak. Keren, emang keren. Oke, kalau misalkan buat teman-teman nih, ini kira-kira tips and trick buat keterima ISMA apa sih? Tips and trick yang pertama tuh palingan jangan mepet deadline. Iya. Kedua, persiapin esainya, karena yang paling pengaruh itu esai, dan itu bakal ditanyain juga waktu wawancara nanti. Ketiga, kalau bisa tes Duolingo-nya itu benar-benar di tempat kondusif, jadi sekali tes itu langsung selesai kan. Keempat, ikut mentoring sih, karena itu bakal sangat pengaruh biasanya. Karena banyak juga teman ISMA aku yang dari univ yang sama, mereka ikut mentor semua, cuman aku sendiri yang enggak. Oke. Jadi apa ya? Terus terakhir pede aja sih sebenarnya. Pede. Yang penting pede guys. Kata-kata hari ini guys. Jan. Kata-kata hari ini apa ya? Apa yang bagus ya? Fokus ya. Ya itu sih pede aja sih. Pede aja. Oke, itu teman-teman. Intinya kalian pede. Kita pindah ke segmen selanjutnya. Jadi gini, Jan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke IG HMIT. Oke, yang pertama. Di universitas lu keterima di jurusan apa sih? Kalau ISMA tuh sebenarnya bukan berdasarkan jurusan kita terima. Iya. Jadi kita milih univnya juga lihat list dari course yang ada di sana. Nah untuk aku sendiri kalau di Malaysia tuh keterimanya bukan jurusan tapi ada di 3 fakultas. 3 fakultas? Ya, 4 mata kuliah. Oh. Jadi bebas sih sebenarnya. Kalau boleh tahu apa aja matkulnya? Mata kuliah itu ada cyber law, terus interpersonal and social skill, social media in language learning, dan KKN sih satu lagi. KKN? Ya, berarti nanti lu di volunteer. KKN? Ih, seru banget ya KKN di luar negeri gitu ya. Berarti, tapi ya dilihat-lihat dari matkulnya itu nggak semuanya IT ya dilihat-lihat. Iya, ada juga yang matkul IT. Cuman kalau dari aturan ISMA itu nggak boleh ngambil
full yang selinier sama jurusan. Oh, nggak harus full. Iya. Nggak boleh full bahkan. Nggak boleh. Berarti yang lu ambil yang satu doang kan, yang pertama doang tadi, matkul. Oh, lah. Tapi kira-kira lu bakal struggle nggak dapat nilai di sana? Nggak tahu ya. Semoga aja enggak sih sebenarnya. Cuman seharusnya enggak sih. Seharusnya. Harusnya. Iya. Tapi menurut lu kurikulum mereka sama kayak kita nggak ya? Kurikulum pasti beda sih seharusnya. Kalau kurikulum di sana tuh lebih kayak lebih bebas, cuman harus lebih aktif lagi daripada yang di sini kan. Berarti apa hal aja yang udah lu tahu dari universitas lu di sana? Yang aku tahu tuh kalau dari alumninya sendiri di sana tuh kita tinggal di asrama. Oh, asrama? Di asramanya itu nanti bakal banyak monyet gitu. Kenapa banyak monyet? Karena UKM itu yang unik tadi tuh itu kan luas, lebih luas dari Telkom. Terus ada kayak hutan kampusnya. Oh, ada hutan kampus? Kayak UI gitu ya? Iya, dan kebetulan asramanya itu dekat hutan kampus. Oh. Jadi masih banyak kayak binatang-binatang itulah gitu. Oke, nanti mungkin ceritain aja kalau udah balik kita cerita tentang monyet di sana. Kita cerita tarung dengan monyet. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah dari pihak IT itu dipersulit gak sih? Enggak. Sangat enggak sih sebenarnya. Benar-benar mudah dan bebas lah kalau di IT. Bebas. Meskipun nanti ujungnya SKS dikonversi semuanya ya. Iya, konversi full 20. Tapi bukan matkul wajib ya. MBKM. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih regulasi dari ISMA-nya dan course apa aja yang boleh diambil? Kalau regulasi ya kayak tadi ya. Kita tuh nggak boleh ngambil yang linear sama jurusan. Kalian kalau boleh itu cuma 1 atau 2 matkul aja. Karena kejadian di teman ISMA yang di satu kampus sama aku, mereka tuh ngambilnya yang full 4 matkul tuh yang linear gitu kan. Itu ditegur sama ISMA-nya dan disuruh ganti. Oh iya, ditegur sama ISMA. Jadi mereka harus ngambil yang di luar jurusan mereka. Berarti selama itu masih bisa ganti lah ya kalau emang ditegur. Iya. Harus ganti sih sebenarnya. Harus ganti. Tapi ada alasan nggak kenapa lu ngambil 4 matkul yang tadi lu sebutin itu? Itu karena kalau aku tuh kemarin tuh kalau ngeliat di webnya mau fokus ke soft skill kayak public speaking dan lain-lain kayak gitu. Jadi bukan fokus ke yang technical IT-nya. Dan ternyata emang nggak boleh ngambil yang full IT rupanya. Nggak ngambil bisnis tapi? Bisnis nggak. Tapi ada sih. Ada sih. Ada. Nah, tapi di antara 4 matkul itu kira-kira yang paling lu pengen belajar tuh yang mana sih? Lebih ke cyber law sama interpersonal skill. Cyber law tuh apa? Lu tahu nggak? Cyber law tuh kayak hukum cyber. Iya sih. Jadi hukum cyber di Malaysianya gimana mungkin kan? Oh iya sih. Berarti nanti bakal belajar itu di kasus gak sih? Iya mungkin. Kan agak relate ke jurusan kita juga. Iya. Tempat dikit lah ya. Iya. Oke, itu mungkin pertanyaan dari question box ya. Mungkin apa kata-kata untuk calon ISMA selanjutnya nih guys? Kata-kata ya pede aja sih kalau mau daftar dan jangan ragu kalian tuh mau pilih univ apa atau harus ngikut-ngikut teman, itu nggak usah. Yang penting yang kalian daftar tuh kalian bisa tanggung jawab dan emang mau di situ gitu. Dan apa ya? Ya tadi sih pede aja. Intinya pede dan jangan bergantung pada orang lain. Oke, terima kasih Jar buat hari ini. Oke. Insightful banget sumpah. Oke, gitu mungkin podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Jadi podcast.